semua jamaah sehat? Saya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, walam yubda' bihamdillah, tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus barokahnya, putus, tidak bisa dibawa mati, hanya sampai di pinggir kubur. Kita ingin pertemuan kita pada pagi ini penuh dengan keberkahan insyaallah. Kita ingin semua langkah kaki kita, hayunan tangan, hembusan nafas, tetesan peluh keringat bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil. Majlis kita yang penuh dengan kebaikan orang-orang mulia ini menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, bernanah, berbau. Kalau kita tidak sebut selawat kepadanya, maka kita pun berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, umat Nabi, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rim syarafa kabirina, tidak hormat kepada ulama, tidak sayang kepada orang tua. Ini semua jamaah sayang kepada anak-anak, betul? Saya percaya. Ustaz tahu dari mana? Anak-anak dibelikan balon. Kepada ulama kita semuanya hormat. Al-Maghfurlah Kiai Haji Masmudi amat sangat ingin Ustadz Abdul Somad datang berkunjung ke pondok pesantren Hidayatut Thullab Al-Mas'udi, tapi ternyata ada yang lebih cepat dari keinginan. Ajal sudah mendahului, beliau mendahului kita, tapi beliau tetap dapat melihat kita hari ini dengan nyata insyaallah. Allah berjanji dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang melihat amal kita hari ini ada 3. Fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah melihat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang dimaksud orang beriman, orang tua melihat amal anaknya. Al-Maghfurlah Kiai Haji Mas'udi melihat amal kita pada siang hari ini terang benderang dari alam barzakh. Semua yang hadir hari ini, ibunya, ayahnya sudah meninggal. Mereka bersenang hati, berbahagia karena melihat anak-anaknya beramal soleh dalam majlis ilmu, majlis zikir pada hari ini. Insya yang sama-sama kita hormati pimpinan pondok pesantren Hidayatut Thullab Al-Mas'udi Al-Mukarram, Sahibul Fadilah Kiai Haji Wahyudi Mas'udi. Beliau ke Mesir tahun 2004, saya sudah pulang 2002. Berbeda naik pesawat 2 tahun. Masalah tua, lebih tua saya. Masalah keilmuan, masalah pengalaman. Maka inilah bukti jamaah melimpah ruah. Ini tertunda penanaman tembakau gara-gara tabligh akbar.
Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan jamaah. Hadir bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Beliau sampai ke Mesir tahun 1996. Saya baru sampai 1998. Beda 2 tahun, tapi wajah beliau jauh lebih muda. Ini karena keikhlasan, karena kebaikan. Doakan supaya kami bersama di Mesir, bersama di Pulau Madura, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Hadir bersama kita Kiai Khairan di tengah kesibukan. Ini kalau saya sebutkan para kiai satu persatu, azan zuhur baru selesai. Para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, semua yang hadir, mohon maaf Al-Fakir Abdul Somad tak dapat menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa penghormatan. Semuanya insya Allah para kiai dimuliakan Allah, dipanjangkan Allah umur mereka, keberkahan untuk kita semua insya Allah. Tadi malam sudah bertemu dengan Bapak Bupati Slamet Junaidi. Pagi ini ketemu lagi. Beliau malam ini baru tidur 1,5 jam. Itu maka tadi tidak memberikan kata sambutan karena khawatir tumbang. Beliau nggak ada ngomong, saya sendiri yang nambah. Kita doakan Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak Dandim, semuanya sehat walafiat, panjang umur. Usianya dipakai untuk menolong agama Allah. Di akhirat nanti mendapatkan payung karena mereka imamun adilun, pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Ustaz Abdul Somad tidak adil, yang kiai disebut, yang bupati disebut. Kami ini bagaimana? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, kita akan dibangkitkan hidup lagi. Bapak Ibu percaya? Terserah. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Neraka masih kosong. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita akan hidup lagi di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan, hembusan nafas, langkah kaki, hayutan tangan, detak jantung, bisikan telinga, kedipan mata. Siang ini, duha ini, pagi menjelang siang, insya Allah semuanya bisa kita pertanggungjawabkan dengan amal ibadah insya Allah. Sampai petang, sampai malam, sampai besok, bulan depan, sampai mati menutup mata, insya Allah kita semuanya istiqomah insya Allah. Amin ya rabbal. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah, pagi ini ceramah di tengah sawah. Allahu Akbar. Selama ini sawah hanya dipakai menanam padi, selepas itu musim kering tanam tembakau. Hari ini sawah dipakai untuk menanam amal soleh, bukan amal somad. Semuanya bernilai kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang tanahnya terpakai, kalau ada yang kebunnya tertunda, mudah-mudahan itu pengorbanan untuk agama Allah. Sebagaimana memudahkan dakwah, dimudahkan Allah pula di padang mahsyar nanti insya Allah. Saudara-saudara kami dari TNI, dari Polri, dari Banser yang bertetes peluh keringat kepanasan. Panas Bapak Ibu? Yang bilang nggak panas, kipas angin di sebelah kanan. Semuanya panas, maka setiap tetesan peluh keringat akan bernilai kebaikan-kebaikan insyaallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi
Keringat kami sebesar jagung Pak Ustadz, sebesar jagung pun dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di tengah yang kepanasan ada yang tenang, ada ayam dingin. Yang mana? Yang berada di bawah pentas. Masya Allah. Semuanya tidak ada tempat yang tersisa, tidak ada yang sia-sia. Lain kepala, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada yang berprinsip gak penting panas, yang penting kelihatan wajah Ustadz dari dekat. Ini yang di depan ini. Tapi bagi yang di belakang, bagi saya wajah Ustadz gak terlalu penting. Untuk apa dekat kalau kepanasan kelihatannya hitam? Insya Allah semuanya yang di depan, yang di belakang, yang dimanapun berada, semuanya mendapatkan barokah majelis ilmu. Malaikat turun dan malaikat hadir di majelis ilmu. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk memintakan barokah, rahmat, taufik, ridha, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kalau ada majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, ada yang ngantuk, itu berarti rahmatnya sudah turun ke hati. Jadi kalau ada kawan, teman, sahabat tertidur di samping, itu berarti ngajinya sudah merasuk ke dalam kolbu dan hati yang paling dalam. Betul? Betul kata jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pondok pesantren adalah benteng terakhir pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang kelompok Khawarij, datang kelompok Syiah, datang Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang Jabriyah, datang liberal, datang sekuler, datang komunis, datang ateis, benteng kita tetap ada. Pulau Madura akan tetap menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdul Somad sampai mati tetap akan datang ke Pulau Madura setahun sekali. Bagi saya Pulau Madura punya kenangan tersendiri. Setiap saya datang ke Pulau Madura, maka saya teringat tanggal 11 Rajab 18 Maret 2019 saat saya datang, ibu saya meninggal dunia. Maka setiap saya datang ke Pulau Madura, mengobati kerinduan saya, mengulang memori. Ada orang berkata, Ustadz gak usah ke Pulau Madura lagi, nanti pulang-pulang keluarganya meninggal lagi. Ini orang tidak beriman, ini orang tidak bertauhid. Kalau saya berpikir justru sebaliknya. Setiap saya melewati hotel, tempat penginapan, tempat tablik akbar saya, tanggal 18 Maret 2019, kemarin saya minta perlihatkan sama Sahibul Fadilah Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, mana tanah lapang tempat saya tablik akbar 2019 Kiai, itu Ustadz Somad. Disitulah saya dulu tablik akbar. Saya minta 15 menit karena hati saya sedang berduka. Ternyata saya tetap bisa bicara 1 jam. Kenapa? Karena doa saudara-saudara saya dari Pulau Madura. Di saat saya terusir, nggak bisa masuk, nggak boleh disebut nama tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya sedang berduka, saya sedang sedih, saya sedang dihujat, dicaci maki. Pulau Madura lah yang menyambut saya dengan lautan manusia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa Ustadz Somad ke Pulau Madura rutin tiap tahun? Jangan khawatir, jangan cemas, jangan ada fitnah. Jangan sampai ada yang jawab, mungkin dia sudah punya cabang di sana. Ustadz Abdul Somad punya pengalaman tersendiri, dan di Pulau Madura saya punya sahabat-sahabat. Sahabat ketika saya berada di Mesir, sahabat dalam perjalanan dakwah. Mudah-mudahan semua yang mengatur acara ini hingga terwujud, dia punya keluarga, dijadikan Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Punya anak-anak cucu keturunannya soleh dan solihah. Punya harta, hartanya berkah, bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah.
Kalau belum menikah, semua yang hadir ini mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah. Kalau belum punya anak, mudah-mudahan diberikan keturunan penghafal Quran mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal. Umur boleh berakhir, harta hilang, kuasa melayang, tapi ada yang tetap tegak berdiri. Pondok pesantren Hidayatul Thullab Al-Mas'udi sampai hari kiamat tetap tegak berdiri insyaallah. Dari mana Ustadz yakin? Rumah sakit ada yang tutup, ruko dijual oleh ahli waris, tapi pesantren la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, milik umat, dijaga oleh umat, dijaga Allah Ta'ala sampai hari kiamat, mengalir pahalanya insyaallah. Yang mewakafkan tanahnya pesantren Hidayatul Thullab Al-Mas'udi, santrinya dari mulai TK, PAUD sampai SMA, sanawiyah, pondok pesantren, ada yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bebas biaya uang sekolah. Allahu Akbar. Ustaz Somad, anak SMP kelas 2 nggak masuk sekolah lagi. Kenapa nggak masuk? Menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah, pergi ke Malaysia. Atas dasar itulah, supaya biaya rendah, supaya tidak beban keluarga, maka uang sekolah dibebaskan. Allah yang membalas kebaikan pondok pesantren Hidayatul Thullab. Berikanlah balasan kebaikan untuk Al-Maghfurlah, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Nampaknya Abdul Somad sedang ngajar, sedang tausiah, tapi sesungguhnya saya sedang mengambil pelajaran. Di setiap tempat saya tausiah, apa yang bisa saya ambil? Yang bisa saya ambil dari Hidayatul Thullab, bisa membuat gratis biaya uang sekolah. Saya nggak mau nanya ke Kiai Wahyudi, mohon maaf Kiai, uangnya dari mana? Ini semua adalah kekuasaan Allah. Ya Hayyu, engkau maha hidup. Ya Qayyum, engkau maha mengatur. Ya Qawiyyu, engkau yang maha perkasa. Ya Matin, engkau yang maha bijaksana. Engkau yang maha memiliki kekuasaan. Engkau yang memiliki kekuatan. Berikan kekuatan kepada jamaah untuk tetap bisa mensupport pendidikan di Hidayatul Thullab Al-Mas'udi ya Allah. Kalau bapak bukan penghafal Quran, kalau ibu bukan kiai, bukan ustazah, ingin dapat pahala seperti penghafal Quran, bantulah penghafal Quran. Tadi saya nanya langsung, Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani nanya langsung, ini ngapal Qurannya dimulai dari kapan? Dari TK. Anak TK paling banyak ngapal berapa juz? Anak TK sudah hafal 5 juz. Allahu Akbar. TK bisa ngapal 5 juz. Di tempat lain bapaknya juz amma nggak selesai. Di Pulau Madura, di Pamekasan, di pesantren Hidayatul Thullab Al-Mas'udi, baru TK sudah bisa 5 juz. Di tempat lain kalau ditanya, bapak berapa juz? 3 juz. Juz pokat, juz melon, juz mangga. Di Sampang, saya lupa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi benteng Al-Quran. Seandainya terbakar semua Al-Quran yang ada di dunia, carilah ke Sampang, akan ada Al-Quran di kepala anak-anak santri Hidayatul Thullab Al-Mas'udi. Kalau TK-nya saja 5 juz, bagaimana dengan SD-nya? Bagaimana dengan sanawiyahnya? Bagaimana dengan aliyahnya? Bagaimana dengan SMA-nya? Anak-anaknya berijazah, khawatir tidak punya ijazah, khawatir nggak bisa sekolah, khawatir nggak bisa kuliah, diakui di Kementerian Agama, diakui di Pendidikan Nasional. Kiainya Abdul Somad, jangan meremehkan orang nggak punya ijazah. Betul, tapi hari ini dunia
orang sudah takut ketinggalan dunia. Untuk apa anak saya di pesantren? Mana ijazahnya? Ada 1000 alasan bagi orang yang tidak mau. 1000 dalil diberikan Abdul Somad, 1001 dalih bagi orang yang tidak mau. Daftarkan segera anak-anak Anda ke pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi sebelum tanggal penutupan berikut ini. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya diberikan cenderamata. Sudah berapa banyak cenderamata yang diterima Abdul Somad, terbuat dari kuningan sampai ke rumah warnanya hitam, kena jamur, kena hujan. Sudah berapa banyak cenderamata yang dibawa pulang ke rumah pecah karena terbuat dari kaca. Tapi cenderamata dari pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi berbeda. Cendeраmatanya dalam bentuk buku yang ditulis oleh anak-anak santri, disempurnakan oleh ibu nyai. Buku cerita suka duka penghafal Al-Quran, dicetak. Kata sambutannya Ustadz Abdul Somad. 2 tahun yang lalu ada orang, ketika saya sedang jalan-jalan ke Mantingan, pondok pesantren Putri Gontor, Ustadz tolong berikan kata sambutan. Sambutan apa ini? Buku apa? Buku cerita anak-anak penghafal Quran, suka duka sakitnya mereka menghafal Quran. Lalu saya berikan kata sambutan 2021. Setelah itu saya pun lupa karena saya kesana kemari. Hari ini di pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi, rupanya bukunya sudah dicetak, diberikan ke saya baca bagaimana penderitaan mereka. Buku ini amat sangat bagus untuk anak-anak bapak ibu. Berikan ke anaknya akan membaca. Sekarang banyak anak yang manja, nyuci piring di rumah nggak bisa, masak nasi nggak bisa. Kalau dia lapar, Grab. Kalau dia lapar, online. Tapi kalau dia baca buku itu, bagaimana santri menghafal Quran, mujahadah, melawan masa muda, selamat dari narkoba, memikirkan Al-Quran bersemayam di kepalanya. Semua berawal dari cerita. Al-Quran isinya kisah-kisah. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ceritakan kisah-kisah anak-anak penghafal Quran yang ada di pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi. Itu akan memberikan semangat untuk anak-anak kita supaya mereka makin sayang kepada orang tua. Dari cerita-cerita itu mereka akan terinspirasi untuk masuk pesantren. Menulislah. Untuk apa? Menulislah. Supaya apa? Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Selalu saya sampaikan, hai anak pesantren, menulislah. Buku yang saya dapat dari pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi, saya akan bawa ke Pekanbaru. Saya ceritakan ke santri-santri, saya baru pulang dari Pulau Madura. Di sana ada pesantren namanya Hidayatul Thulab Al-Mas'udi. Santrinya bukan sekedar ngapal Quran, tapi bisa menulis. Bukunya sudah dicetak. Maka wahai santri-santri, tulislah pengalaman hidup kalian, karena cerita tidak akan berulang. Cerita bapak, cerita ibu, cerita pak bupati, cerita kiai berlalu seperti awan dihembus angin, hilang tak bermakna. Tapi kalau kita tuliskan, perjalanan saya ke Madura berkali-kali belum sempat saya tuliskan. Hari ini baru saya ingat. Akan datang, saya akan tuliskan. Saya kemana aja, saya jumpa siapa saja, saya sempat minta barokah dari kiai siapa saja, terinspirasi dari buku yang ada di pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ustadz Abdul Somad
Somad sibuk tausiah, nggak sempat nulis. Ternyata kalau meninggal dunia tausiahnya hilang. Sekarang jangankan tausiah, Ustadz Somad, kalau orang punya sawah, sawahnya hilang. Kalau dia punya rumah, rumahnya hilang. Hilang kemana? Dijual oleh ahli waris. Tapi anak saya nggak masalah, anaknya baik, mantunya luar biasa. Tapi istri saya, Pak Ustadz, istrimu cuma bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Yang tinggal hanya cerita, yang tinggal hanya kisah yang indah, kisah penghafal Quran. Itulah yang akan didengarkan anak cucu kita di masa akan datang. Dapatkan bukunya, sudah saya upload di Instagram Ustadz Abdul Somad baru saja tadi. Bagi yang belum dapat, hubungi nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah, bukunya dapat, ceritanya dapat, dan sebagian uangnya akan dipakai untuk pesantren menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, setelah itu kita di alam barzah, ditiupkan sangkakala hari kiamat, lalu kemudian kita pun berada di padang mahsyar. Apakah di padang mahsyar ada tenda? Enggak ada. Tukang tenda pun mati enggak bawa tenda. Penyewaan tenda, meninggal enggak bawa tenda. Lalu di mana kita akan berlindung bernaung? Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli shadaqatihi, akan berlindung bernaung di bawah sholat. Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli shadaqatihi, akan bernaung di bawah sedekah. Insyaallah kalau jamaah mau teduh tenang, adem ayem di padang mahsyar, yang bernaung di bawah pohon kayu, pohon kayunya tercabut. Jangankan pohon kayu, gunung. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, bulu kambing yang dihembus angin. Pulang dari ini, mampir ke tempat potong kambing, ambil bulu kambing, letakkan di telapak tangan, mau bulu kambing yang ditiup angin terbang melayang. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, semuanya akan seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung-gunung batu itu akan tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, apalagi pokok kayu, apalagi Abdul Somad, seperti butiran debu di tengah samudera lautan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana kita berada? Kita akan bernaung di bawah sedekah insyaallah. Biasa kalau saya sudah cerita sedekah, itu panitia langsung mengeluarkan sajadah, sorban, kotak, plastik. Tapi nampaknya di Hidayatul Tullab Al-Mas'udi nggak ada pakai kotak, karena langsung transfer banking ke nomor berikut ini. Mana panitia? Mana kotaknya? Segera sebar kotak. Kemana kami sebar? Ke tempat ibu-ibu. Setuju ibu? Setuju. Mereka sudah setuju. Kalau lupa bawa uang, menerima dompet, cincin, gelang, dan rantai. Masukkan semua. STNK, BPKB juga boleh. Setuju Bapak? Setuju. Bapak sudah setuju. Ibu tinggal beri saja. Ini jangan-jangan uangnya dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru, Riau untuk pesantrennya. Tidak. Ini khusus untuk pesantren Hidayatul Tullab Al-Mas'udi. Siapa yang memasukkan uangnya, maka itulah yang akan diberkahi Allah hidupnya insyaallah. Amin. Ada seorang bapak punya uang tabungan 100 juta. Amin. Dia masukkan ke dalam kotak itu 1 juta. Berapakah yang tinggal di bank? Memang kalau lagi kepanasan memang susah ngitung-ngitung memang. Punya uang 100 juta, dimasukkan ke dalam kotak 1 juta. Berapakah yang tersisa?
juta. Pulang dari pengajian meninggal. Yang dibawa mati yang 99, apa yang 1 juta? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 1 juta itulah bekal di padang mahsyar. Yang 99 juta akan diambil istri, diambil anak, diambil menantu, diambil cucu, habis mereka bagi-bagi. Kita hanya mendapatkan 1 juta. Maka isilah sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong kotaknya jangan di bawah semua, naikkan 1 ke atas, karena di atas ini banyak ikan-ikan besar. Ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba. Ini ada tulisan apa tulisannya ini? Masya Allah, uas. Saya cuma bisa uasnya yang di tengah saja. Tretan uas. Oh, tretan itu artinya saudara. Saudara itu artinya satu. Udara, perut. Saudara, 1 perut. Berarti 1 perut. Perut ibu saya di Sumatera, perut ibu saudaraku di Madura. Perutnya banyak. Kenapa bisa jadi 1 perut? Karena walaupun Abdul Somad dari Sumatera, ini Pulau Madura, perutnya 1. Perut Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Ini semua yang hadir ini berasal dari perut Hawa, betul? Ada yang tidak berasal dari perut Hawa? Tolong angkat tangan. Yang tidak berasal dari perut Hawa, bukan keturunan Adam, berarti, aduh saya nggak sampai hati ngomong. Kata Charles Darwin, keturunan monyet. Nauzubillah. Kita tidak percaya pada teori evolusi. Kita berasal dari Adam alaihissalam. Itulah maka tertulis tadi tretan uas. Nanti kita tulis, selama ini saya tahunya saudara uas, sahabat uas. Ada 1 istilah lagi, tretan uas. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba bersolawat? Kata Kiai, solawat itu menenangkan hati. Hati saya sudah mulai nggak tenang, melihat kotak naik ke atas. Pas melihat kotak langsung hati saya nggak tenang. Bahan ceramah saya pun hilang. Rasa-rasanya mau ngaku dompet tinggal aja tadi, tapi nggak bisa bohong, ketahuan. Akhirnya bersolawat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa yang kita berikan, itulah yang akan kita bawa sebagai bekal di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin. Jadi kalau ada di antara jamaah yang memberikan bantuan sebanyak kira-kira 10 juta, itu insyaallah di padang mahsyar tendanya seperti ini nanya. Kalau 10 juta seperti ini. Kalau ada yang ngasih 1 juta, itu nanti di padang mahsyar tendanya 1 juta, seperti ini. 1 juta ini. Kalau yang 100.000 itu yang putih di belakang. Yang 10.000 itu payung yang warna-warni. Yang 5.000 Pak Ustaz, ini terpal. Masya Allah, tabarakallah. Yang 2.000 Pak Ustaz, kardus. Jadi nanti kalau di padang mahsyar ketika dibangkitkan dari kubur, idza sama'um fatarat, ketika langit
ngelihat teman di sebelah bawa kardus, itu yang 2000. Langsung nanya, kamu 2000 kan? Langsung dia tunjuk, kamu juga 5000 kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngasih 2000 tetap ada pahalanya insyaallah. Dalilnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, pakailah baju yang bagus-bagus. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini penutup kepala pakai kardus. Allahu Akbar. Begitulah saudara saya, tretan UAS yang sangat cinta kepada dakwah. Kalau tausiah malam rame biasa. Kenapa? Malam tidak ada matahari. Kalau tausiah di masjid rame biasa. Kalau tausiah di gedung rame biasa. Tapi tausiah di tengah sawah, tengah kering, panas, terik, rame, itu hanya ada di pesantren Hidayatul Tullab Al-Mas'udi. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita di sini membuat kita nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Hari ini kita mencari Pak Bupati, hari ini kita mencari Pak Kapolres, hari ini kita mencari pejabat, hari ini kita mencari orang kaya. Tapi nanti di padang mahsyar insyaallah kita akan dicari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok dicari Allah? Hadisnya jelas, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku, kata Allah. Mana orang yang berkasih sayang karena aku. Ini hari ini kita semuanya berkasih sayang karena Allah. Ini ada pembagian sembako? Enggak ada. Ada pembagian sertifikat tanah? Enggak ada. Ada pembagian uang serangan pajar? Enggak ada. Ini semua datang karena Allah. Lelahku lillah. Kalau lillah tidak ada lelah. Kalau ada orang, oh, Ustaz Somad cuma ngomong aja. Kalau lillah enggak lelah. Lelah karena enggak lillah. Ngomong aja. Kalau kamu mau tahu, melihat orang tausiah beramai-ramai di tengah panas terik, datang ke pesantren Hidayatul Tullab Al-Mas'udi. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang di belakang sana, gimana dia bisa ngelihat wajah Ustadz Abdul Somad? Ternyata ada monitor. Itu monitor atau layar? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang tidak bisa ngelihat ke depan jangan berkecil hati. Ngelihat layar lebih bagus. Wajah Ustadz lebih putih di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga persatuan, jangan sampai dirusak anak-anak masalah sepele. Kita jaga persatuan dengan tabligh akbar, menyambut satu Muharram. Habis Muharram, Safar Rabiul Awal, Maulid Nabi. Habis Maulid Nabi, Muharram, Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Selesai Isra Mi'raj, menyambut Ramadan. Selesai Ramadan, masuk Syawal. Habis Syawal, halal bihalal, melepas jamaah haji. Habis jamaah haji, menyambut satu Muharram. Apapun momennya, siapapun penceramahnya, yang penting datang. Prinsip pengajian, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang menganggap ibadah itu sholat sunat. Betul. Ada orang menganggap ibadah itu puasa sunat. Betul. Ada orang ibadah itu katanya haji. Betul. Tapi ada ibadah yang diam. Ibadah apa? Melawan untuk tidak buat dosa. Jadi kalau ada orang datang pengajian, dia cuma tertidur, sesungguhnya dia tidak sedang buat dosa. Selamat dari narkoba, amin. Selamat dari zina, amin. Selamat dari ribah namimah, amin. Selamat dari riba, amin. Datang pengajian, datang tabligh akbar, datang haul, datang maulid nabi, datang tahlilan.
dengan berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para ulama. Insya Allah kita terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa, insya Allah. Memang betul kata Ustaz Somad, saya kalau setiap malam minggu itu pengajian, saya berhenti dari pacaran Pak Ustaz. Berapa kali kamu pengajian? 2 kali Pak Ustaz. Minggu pertama dengan yang ketiga, yang keempat dengan kedua, saya tetap pacaran Pak Ustaz. Karena hidup ini kan mesti seimbang Pak Ustaz, 50-50, 50% ke surga, 50% ke neraka. Betul? Salah, itu bukan betul. Bagi yang masih melakukan perbuatan maksiat, masih buat dosa, mudah-mudahan dengan momentum tahun baru hijrah, kita benar-benar hijrah. Al-muhajir, orang yang hijrah, bukan yang pindah tahun dari 1444 ke tahun 1445. Hijrah, man hajara manahallahu anhu. Hijrah, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Mudah-mudahan pindah tahun kita juga meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Melihat es lewat, hilang bahan ceramah saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika di padang mahsyar dicari Allah, ainal muta'abbuna bijalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku mau memberikan mereka naungan. Yauma la zilla illa zilli, pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada pohon kayu, tidak ada tenda, tidak ada kemah, tidak ada payung kecuali naungan Allah. Kalau kita berkasih sayang karena Allah, insya Allah kita semua dapat naungan Allah, insya Allah. Masya Allah, so sweet. Syukran ke, jazakumullah. Udah diambil fotonya? Belum, nanti kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Biar aja sini ke, jangan dibawa ke belakang, nanti kalau haus saya minum sendiri. Allah tabarakallah. Kita doakan Kiai panjang umur. Matta'anallahu bituli umurihi, dengan panjangnya umur Kiai, anak-anak kita selamat dari perbuatan maksiat dan dosa. Bapak boleh kaya, uangnya banyak, rumahnya gedung, mobilnya mewah, tapi untuk mendidik anak belum tentu bisa. Betul Pak? Ibu boleh jadi wanita karir, skincare, wajah glowing karena minum jus bengkoang, tapi untuk mendidik anak menjadi penghafal Quran belum tentu bisa. Kita serahkan ke TK, ke SD, ke pesantren, ke SMA. Hidayatul Tullab Al-Mas'udi. Kalau kiainya tidak ada, siapa yang bisa mendidik anak-anak kita? Itulah makanya kalau ketemu kiai, doakan mereka panjang umur, doakan supaya badannya sehat. Bapak Bupati menjaga kita dari aspek negara, APBD, anggaran belanja daerah. Beliau menyelamatkan, mengawal kita di dunia. Para kiai menyelamatkan kita di akhirat, selamat dari aliran sesat, selamat dari penyimpangan akidah, berpegang dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai hari kiamat. Sekali la ilaha illallah, sampai mati tetap la ilaha. Sekarang anak bapak dirusak dengan drama Korea, dirusak dengan K-pop, dirusak dengan Bollywood, dirusak dengan Instagram, dirusak dengan YouTube. Ustadz Abdul Somad, jangan ejek YouTube. Dulu YouTube dibuat untuk mengedarkan gambar, video, film, merusak anak bangsa. Tapi apa yang terjadi? Jamaah di Madura kenal Ustadz Somad dari YouTube. Sampai ada yang mengatakan YouTube ini berasal dari bahasa Arab Pak Ustadz. Tabayatubu YouTuban. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, YouTube ini alat. YouTube ini seperti pisau. Kalau dipakai motong kambing bisa berpahala, kambing kurban. Tapi kalau dipotongkan ke urat nadi, kita bisa mati. Dipotongkan ke leher, bunuh diri. Begitu juga dengan internet. Internet ini alat. Kalau kita pakai untuk ngaji, insya Allah ngaji di internet boleh apa enggak boleh?
lihat dulu ustadznya siapa. Yang pertama, yakinkan ustadznya ada di alam nyata. Sekarang banyak suaranya bukan orang, tapi suara mesin. Jangan ngaji dari ustadz mesin. Kami nggak paham Pak Ustadz, nggak ngerti Pak Ustadz. Masa di YouTube ada orangnya? Nggak ada. Di YouTube ada, tapi orangnya nggak ada di alam nyata. Contohnya Upin Ipin. Itu di YouTube ada. Saya baru pulang dari Malaysia, di Selangor, nggak ketemu. Itu mesin, bukan orang. Jangan ngaji dari mesin. Narasi yang dibaca oleh mesin, nggak tahu siapa yang buat. Maka ngaji dengan orangnya ada. Jadi sebenarnya Ustadz Somad datang ke Pulau Madura untuk membuktikan bahwa ternyata Abdul Somad itu ada di alam nyata. Ini hari ini jamaah mau melihat mana dia Ustadz Somad yang selama ini menghabiskan paket saya 2 giga itu. Akhirnya kelihatan, oh ternyata lebih putih aslinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakinkan ustadznya, kiainya, gurunya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari, fiqihnya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, ahlus sunnah wal jamaah. Jangan terpukau dengan oratornya, jangan terpukau dengan jubahnya, jangan terpukau dengan ceramahnya, tapi lihatlah isinya. Ahlus sunnah wal al-isnad minad din. Sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihatlah kamu dapat dari ini apa? Masya Allah, ini duit. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa kain batik. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini lihat duit dalam plastik. Para yang dimuliakan Allah, ini duit banyak sekali. Maka bapak ibu semua mendapatkan hadiah pahalanya insya Allah. Ini mau diserahkan ke siapa Pak Ustadz? Berikutnya penyerahan uang jamaah yang diwakili oleh Ustadz Abdul Somad kepada Pondok Pesantren Hidayatul Tullab Al-Mas'udi. Barakallahu lakum fima a'taitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Diberkahi Allah rezeki kamu semua para jamaah, dijadikan Allah bersih dari segala dosa-dosa, dijadikan anak-anak selamat dari narkoba, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang sudah punya kebun-kebunnya bertambah, yang sudah punya mobil-mobilnya bertambah, yang sudah punya istri. Saya nggak ada ngomong Bu. Jazakumullah ke, barakallahu fik, barakallahu fikum. Minta tolong dibantu diangkat. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun plastiknya sudah diikat, yang mau nyerahkan lagi tetap masih bisa diisi. Yang nggak bawa uang, yang bawa rantai, bawa gelang, silakan Bu. Tapi kalau bisa yakinkan, gigit dulu betul-betul dalamnya emas. Jangan sampai dikasih nanti kami bawa ke toko lalu dibilang, aduh ini imitasi Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi cari uang, pergi pagi pulang petang, anak tinggal, istri terhutang. Setelah pulang apa yang terjadi? Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, mati tidak meninggalkan apa-apa. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama, malu, hartanya. Jadi kalau ada orang Pulau Madura yang punya mobil mewah, mobil mahal, itu akan mengiringinya sampai ke liang lahat, diparkir mobil, akan ngantar semua. Bapak Ibu yang merasa pusing kepala, agak panas, demam, mudah-mudahan sehat semua insya Allah, amin. Tapi kalau ada rasa sakit kepala, jangan khawatir, ambulan sudah siap di depan.
Ini panitianya siap luar biasa, siap zahir dan batin. Para kiai siap mendoakan kita semua insya Allah. Amin. Mengiringi mayat itu cuma 3. Yang pertama hartanya, yang kedua ahluhu keluarganya, istri ngiring, anak ikut, tapi cuma sampai di pintu liang lahat, masuk ke dalam tetap sendiri. Ibu mau ikut sama bapak? Suaranya kurang jelas, bisa diangkat suaranya. Kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Jelas pak. Yang selama ini katanya kaulah bulan, kaulah bintang. Papa jangan pergi lama-lama, setengah napasku hilang. Ternyata hari ini mereka jujur. Enggak. Yang kita bawa mati hanya amal soleh, maka beramal soleh lah. Kalau Ustaz Abdul Somad mati, apakah bapak ibu mau mendoakan? Mau ngirim Al-Fatihah? Janji? Jangan ada dusta di antara kita, Beb. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak minta banyak. Saya cuma minta doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Nanti malam kalau bangun sholat tahajud bekal menghadap Allah, maka saat itu ketemulah ulama tasawuf dengan ulama fikih, ketemu ulama tasawuf dengan ulama fikih. Ulama fikih terkenal, ulama fikih jadi mufti, ulama fikih masyhur, ulama fikih kaya, ulama fikih hebat, ulama fikih dahsyat. Meninggal ulama fikih, ketemu dalam mimpi dengan ulama tasawuf. Ulama tasawuf bertanya, hai ulama fikih, apa yang kau dapatkan dari kemasyhuranmu? Apa yang kau dapatkan dari kepopuleranmu? Apa yang kau dapatkan dari kekayaanmu? Apa kata ulama fikih menjawab? Dia ambil debu, dia letakkan di telapak tangan, dia hembus. Begitulah popularitas kemasyhuran. Lalu yang kekal apa? Yang tinggal hanya 2 rakaat di tengah malam. Usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi. Semua amal yang dilihat manusia ini hilang. Amal Abdul Somad, tausiah, ceramah, tablik akbar, di TV, di YouTube, di TikTok, hilang. Riya, sum'ah, yang kekal abadi, bangun di tengah malam. Anehnya zaman sekarang, orang bangun tengah malam pun beribadah ingin dilihat orang. Begitu bangun malam, hidupkan kamera, streaming live. Allahu Akbar. Kiai ngajarkan sholat ngelihat tempat sujud, dia ngelihat follower, viewer sudah berapa. Mudah-mudahan amal kita ini dijaga Allah dari riya dan sum'ah semuanya. Apa yang Ustaz Somad khawatirkan? Saya khawatir amal saya hilang, terbang melayang karena riya, karena sum'ah, karena takbur, karena sombong, karena hasad, karena dengki. Tapi saya ada mazhab satu lagi, khauf, takut amal hilang, khauf, takut amal melayang. Allah, baterai habis. Biasa kalau baterai sudah diganti, itu nambah 1 jam lagi. Mikrofonnya tahan, Abdul Somadnya pingsan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah manusia ini ada 2. Yang pertama khauf, takut azab kubur, takut titian siratal mustaqim, takut amalnya hilang terbakar. Tapi masih ada satu lagi, raja, selalu berharap dengan Allah. Kita semua berharap mudah-mudahan amal kita bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Doakan Ustaz Somad supaya hatinya salim, supaya hatinya jangan sombong, supaya hatinya jangan angkuh, supaya jangan takbur merasa diri lebih baik daripada jamaah. Ini adalah pelayan khadim
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan Abdul Somad sampai mati, sampai hayat di kandung badan, sampai malaikat mencabut nyawanya, dia menjadi pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad yang dimuliakan, disediakan tenda, gambarnya paling besar, lebih besar dari foto almarhum Kiai Haji Mas'udi Mahmud. Lebih besar gambarnya dari Kiai Wahyudi, dari Kiai Habibi, dari Kiai Zaini. Bukan salah saya, salah panitia. Begini cara pesantren memuliakan Ustadz Somad. Dibuat gambarnya besar karena aslinya kecil. Mereka muliakan, tapi kita tidak ingin besar di dunia. Kalau bisa, besarlah hendaknya amal kita di akhirat nanti insya Allah. Anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari homo, selamat dari lesbi. Saya malu untuk mengucapkannya di depan kiai, tidak layak, tidak sopan, tapi mesti saya ucapkan karena ini fitnah akhir zaman. TV, film, video merusak, tapi ternyata umat masih sehat, tabligh akbar masih ramai. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia sudah rusak Ustaz, kampung kamu kali. Buktinya apa? Buktinya Pulau Madura tabligh akbar tadi malam, siang, sampai sore, sampai hari kiamat masih akan tetap ramai karena pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ustaz, gimana cara saya berzikir? Cari mursyid, mursyid penunjuk jalan. Bagaimana kalau saya tidak ketemu mursyid? Kata Imam As-Sanusi dalam syarah As-Sughra, maka perbanyak sholawat. Saya mau sholawatnya nggak bunyi kayak Ustadz Somad. Saya mau sholawatnya bunyi tapi nggak pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mau sholawatnya pakai lagu. Sallallahu ala Muhammad. Yang pakai lagu bagus, yang nggak pakai lagu boleh, yang nggak bersuara juga didengar Allah, Nabi dan malaikat. Tapi jangan ejek orang yang bersuara. Jangan ejek yang nggak bersuara. Mungkin dia merasakan khusyuk kalau nggak bersuara. Tahu dia aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan ngajak kelahi namanya. Tapi kalau saya saat malam bangun, istighfar, sholawat, ditutup dengan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kadang di tengah malam merasa sunyi sepi, kita menikmati dengan dalam hati astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi di majelis yang ramai kita bersemangat kalau dengan bersuara, dilantunkan dengan lantunan lagu burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim
daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Intinya memperbanyak suka lagu, suka musik, ngobrol, bicara aib orang mati dalam keadaan suul khatimah, ghibah, namimah, bicara aib orang lain. Ibu-ibu belanja, datang orang ngajak ngobrol, gimana suami gimana anak Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu juga bapak-bapak, datang orang ngajak bicara aib orang lain, gimana istri sanu, gimana sanu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi bagi yang kerja di kantor bupati, kantor camat, kantor polres, kantor dandim, melayani masyarakat, tetap besok ada orang ngurus KTP di kantor Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, gimana akte kelahiran anak saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetap dijawab. Tapi saat waktu kosong, jangan habis karena Facebook, jangan habis karena Instagram, jangan habis. Ini Ustadz Somad ngejek Facebook, ngejek Instagram, dia sendiri punya Instagram, betul, tapi isinya untuk dakwah. Bukalah Instagram Ustadz Abdul Somad, jadwal tabligh akbar di Pulau Madura, safari dari tanggal sekian sampai hari Senin. Saya ke Pulau Madura dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad, hari Senin saya akan pulang. Begitulah seterusnya. Sampai kapan? Sampai akhirnya Bapak Ibu dapat kabar berita Ustadz Somad sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan khawatir, jangan cemas. Nanti kalau Ustadz Somad meninggal gimana? 1000 pengganti dari pesantren Hidayatul Tullab Al-Mas'udi. Biasanya kalau udah lupa itu berarti waktu sudah habis. Oh, betul. Tadi saya mulai jam 9.15, sekarang sudah jam 10.30. Ternyata waktu sudah lewat 15 menit, sudah melanggar kode etik. Biasanya Abdul Somad tausiah cuman 600 mililiter. Tapi karena airnya dibawakan kiai, nambah 15 menit. Rakyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat sebagai amal soleh. Pertemuan kita ini diridhai Allah. Diberikan semua kebaikan-kebaikan insyaallah, amin ya rabbal. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.